Kita ke informasi lain, Saudara. Petugas penyelenggaraan Haji 2026 menjalani pelatihan peraturan baris berbaris selama seminggu penuh di Asrama Haji Jakarta Timur. Latihan baris berbaris ini dilakukan untuk membentuk karakter petugas haji yang disiplin dan mengedepankan kepentingan jemaah haji saat menjalankan tugasnya di Tanah Suci. Dan berikut, Saudara, liputan jurnalis Kompas TV Jihan Novita dan Sofian Hartanto dari Asrama Haji Jakarta Timur. Ya, saudara, itulah tadi salah satu materi atau kegiatan dari baris berbaris yang saya dalami dan juga teman-teman lainnya dalam pelatihan dan pendidikan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH 2026 yang berlangsung di Asrama Haji Jakarta Timur. Ya, memang saudara, peraturan baris berbaris ini menjadi materi utama yang diberikan kepada para peserta diklat selama 1 minggu penuh di minggu pertama diklat, di mana pelatihannya pun digelar sejak pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Jadi memang full setiap hari tanpa henti. Kita memang dituntut untuk benar-benar serius untuk bisa mendalami dan juga berlatih baris berbaris ini, karena memang tujuannya ini apa sih sebenarnya kaitannya dengan petugas haji, bahwa memang sebenarnya pada hakikatnya pelatihan dari peraturan baris berbaris ini mempunyai makna di mana bisa membentuk karakter seseorang menjadi lebih disiplin, lebih solid, dapat mengutamakan kepentingan bersama, menurunkan ego sendiri dan juga yang paling penting adalah bisa satu komando. Selain itu juga tujuannya bisa untuk memperkuat kekompakan dan juga menjalin persatuan antar petugas haji nantinya di Tanah Suci. Dan saudara, nantinya pelatihan baris berbaris ini juga akan dilombakan di akhir pekan nanti. Ya, bukan hanya kemenangan yang diinginkan oleh para petugas haji di Asrama Haji ini, tetapi juga ingin membuktikan diri bahwa kami sebagai petugas haji mampu dan layak melayani jemaah haji di Tanah Suci. Jihan Novita, Sofian Hartanto, Kompas TV, Jakarta. Saudara, pemerintah Indonesia memperketat syarat kesehatan bagi calon jemaah haji Indonesia yang akan berangkat ke Tanah Suci di 2026. Tak hanya sehat fisik, calon jemaah haji juga harus sehat mental. Jelang musim haji 2026, pemerintah terus memastikan kondisi kesehatan calon jemaah yang akan berhaji. Verifikasi berlapis diterapkan bagi jemaah yang hendak berangkat ke Tanah Suci. Jemaah haji harus menjalani tes kesehatan secara menyeluruh. Tahun ini pemerintah tidak hanya memeriksa kesehatan fisik, tapi juga mental dan kognitif untuk mendeteksi gejala demensia pada jemaah. Hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang memperketat syarat kesehatan jemaah haji demi meningkatkan keselamatan dan kualitas penyelenggaraan haji. Karena itu tahun ini kita minta pusat kesehatan haji untuk benar-benar serius dalam menjalankan SOP standar kesehatan kita, standar kesehatan jamaah haji. Bukan berarti kemarin kita nggak punya standar, kita punya, tapi belum terlalu dimaksimalkan. Pak, saya khawatir sampai di sana diambil acak, ternyata nggak lolos kesehatan di sana, dikembalikan. Pemerintah juga akan melakukan monitoring kondisi kesehatan jemaah secara berkala hingga di embarkasi. Tujuannya agar dapat mengendalikan faktor risiko kesehatan sekaligus memastikan kondisi jemaah tetap prima sejak keberangkatan hingga kembali pulang ke tanah air. Nah, kita screening, meskipun lansia, kalau dia sehat, insya Allah dia tetap berangkat. Tapi kalau lansia sudah tidak sehat, itu yang mesti kita perhatikan. Ya, jangan sampai kita malah loloskan lah gitulah. Nah, sehat ini kan tidak hanya fisik, tapi mental. Makanya kesehatan mental ini yang kadang-kadang tidak terlihat fisik, tapi nanti ternyata di sana ngaco kan. Pemerintah telah mengintegrasikan data pemeriksaan haji dengan riwayat kepesertaan BPJS Kesehatan. Melalui sistem ini, petugas dapat melacak riwayat medis jemaah secara otomatis, termasuk kunjungan fasilitas kesehatan dalam 3 bulan terakhir. Jihan Novita, Sofian Hartanto, Kompas TV, Jakarta. Masih ada informasi usai jeda, korban keracunan menu MBG di Mojokerto, Jawa Timur. Mayoritas telah pulih dan kembali ke rumah. Dari total 411 korban, 77 orang masih mendapatkan perawatan medis.